Oke, mobil Fortuner, betul. Mobil on the way ke Jogja. Siapa yang mau liburan ke Jogja? Oke, teman-teman ya. Mobil Fortuner. Oke ya, intinya mobil ya. Musik merek berendam ya. Suatu mobil yang saya pengen juga ini teman-teman ya. Oke, baik ya. Semua tahu ya mobil. Nah, kalau ini teman-teman, apa ini teman-teman? Nah, kalau ini apa nih? Yuk. Sekarang apa nih? Oh, sekarang ini apa? Oke. Umroh, oke ya. Ini adalah promosi ya perjalanan umroh ya. Oke, biayanya lumayan ya teman-teman ya. Program 18 hari 34 juta. Wow, luar biasa ya. Sekamar berenam. Wow, ini berenam gitu ya. Yes ya, terserah ya. Oke, ada yang pengen ke umroh teman-teman, yang punya impian pengen umroh atau pengen umrohkan orang tuanya, ada yang pengen pergi umroh atau naik haji, atau yang pengen umrohkan orang tua, ada? Oke, kalau ada teman-teman yang komen ya, saya doakan bisa tercapai ya teman-teman ya, saya doakan ya. Semua yang hadir ikut mendoakan nih teman-teman yang komen ya. Oke, siap ya. Jangan panik, siap, banyak ya. Oke, kalau ini apa nih teman-teman? Yang terakhir nih, apa nih? Ada yang tahu nggak nih? Oke, ada yang tahu nggak nih yang terakhir apa? Yuk. Tur Eropa, oke. Paris, oh ada nampak levelnya ya. Tiket liburan, oke. Yuk. Menara Eiffel ya, pengen keluarga. Oke, tur Eropa, oke benar ya. Oke, jalan-jalan ke Eropa, wih betul ya. Siap, Menara Eiffel. Oh betul ya. Nah ini adalah salah satu promosi ya yang ketemu tadi ya teman-teman ya. Itu tiket perjalanan ke Eropa ya. 11 hari dan 8 negara ya. Oke, siapa yang mau berjalan ke luar negeri ke Eropa? Siapa yang mau punya pengalaman seru berpetualang di negeri Eropa? Ada yang mau? Mau, oh ya. Oh, siapa yang mau ya? Oke, yang komen mau saya doakan ya teman-teman. Ya, teman-teman bisa tercapai nanti ya. Amin, amin ya. Kita doakan bareng-bareng ya, teman-teman yang komen mau ya. Siap. Nah, ya, luar biasa ya. Nah, teman-teman, kenapa saya menunjukkan hal ini ke teman-teman? Tahu nggak kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa kok saya menunjukkan rumah, mobil, umroh, ya, perjalanan ke luar negeri gitu ya? Nah, sebagian teman-teman, apa yang saya tunjukkan ini gambar-gambar tadi adalah mungkin ada sebagian impian dari teman-teman ya. Saya yakin di sini teman-teman hidup ya dalam perjalanan hidup sekarang ya pasti punya impian ya. Mungkin sebagian besar yang punya impian dulu punya impian seperti ini tetapi akhirnya terkubur dalam-dalam. Kenapa? Ya karena nggak berani untuk bermimpi lagi. Kenapa Mas Eko? Karena takut ya, angan-angan aja ya, nggak akan dapat ya, mendingan nggak usah dibayangkan gitu ya. Ada yang membayangkan tadi gambar umroh, kemudian tiba-tiba membayangkan langsung muncul semangat di dalam dirinya, kemudian mengatakan bahwa yes, saya mau mengajak orang tua saya suatu saat umroh, ya saya pengen juga ikut umroh bersama keluarga. Nah, kalau teman-teman merasakan hal itu, getaran itu, saya ucapkan selamat ya. Kenapa? Karena teman-teman sudah berhasil membangkitkan gairah teman-teman lagi ya. Impiannya sudah mulai dikembalikan ya, digairahkan kembali. Ya mungkin sudah terkubur gitu ya. Tapi dengan melihat gambar-gambar ini, teman-teman muncul lagi semangat yang baru ya, muncul lagi gairah. Ya mungkin dulu pernah tapi terkubur ya, karena mungkin banyak ketika menghadapi perjalanan di dalam bekerja gitu ya atau berbisnis, akhirnya banyak hambatan, kemudian akhirnya terkubur ya. Tapi malam hari ini saya ingatkan lagi ke teman-teman semua ya, supaya seger gitu ya, bersemangat untuk mengejar apapun impian ya. Nah ya, siapa yang mau impian terwujud tadi ya, sebagian dari tadi saya yakin tentunya ya pengen punya mobil, rumah gitu ya. Nah, saya yakin pastinya ya. Nah, kuncinya satu teman-teman ya, impiannya harus jelas ya. Mas, kenapa kok bahas ini dulu? Kenapa? Karena ini penting ya, teman-teman. Kalau kita punya kendaraan untuk mencapai impian kita apapun itu, kalau teman-teman nggak punya impian yang jelas, nggak ada gunanya ya.
menjalankan bisnis sudah beberapa banyak gitu ya, karena saya bisa bertahan walaupun mengganti ya, kendaraannya diganti, tapi yang satu yang nggak pernah ganti apa? Impian saya ya. Nah inilah yang terus membuat saya sampai sekarang ya, jungkir balik gitu ya, bekerja keras. Kenapa? Karena saya punya impian yang jelas. Ini intinya teman-teman ya. Jadi walaupun sepele gitu ya, tapi inilah kunci dari orang sukses. Di mana-mana begitu kuncinya ya. Jangan sepele ya. Jadi kunci pertama adalah punya impian yang harus jelas ya. Saya waktu berbisnis di awal, yang saya kejar pertama kali adalah saya pengen beli mobil ya. Kenapa Mas? Karena keren aja gitu ya, masih mahasiswa punya mobil sendiri itu keren, apalagi dari uang sendiri. Wah, itu saya mulai berbisnis, saya semangat sekali. Ya, saya setiap hari setelah waktu saya kuliah saya berbisnis, saya melakukan aktivitas bisnis saya, dan puji Tuhan ya, nggak sampai 1 tahun saya bisa hasil membeli mobil ya. Waktu itu mobilnya second, nggak apa-apa ya, tapi saya berhasil membeli mobil ya. Kenapa? Karena saya ngotot, saya punya impian. Setelah punya mobil, saya bertekad selanjutnya apa Mas? Pengen beli rumah ya. Kenapa? Karena persiapan untuk menikah ya, sebelum menikah saya usahakan saya harus punya rumah. Kenapa? Supaya nanti nyaman ya, nggak ngontrak sana sini lagi gitu ya. Nah dari situ saya berjuang lagi teman-teman ya, saya berjuang, dan kurang lebih sekitar tahun 2009 ya, tahun 2000 ya betul, tahun 2009 ya, kurang lebih saya berbisnis sekitar 5 tahun, saya berhasil membeli rumah ya, walaupun rumahnya nggak terlalu besar ya. Waktu itu tipe 70 ya, luasnya 105 ya. Saya bisa membeli rumah waktu itu ya. Setelah punya rumah itu, nah apalagi selanjutnya Mas ya, tentu saja waktu itu mobilnya waktu kecil ya, mobilnya kecil, karena saya sudah punya anak, saya upgrade lagi gitu ya, saya ganti mobilnya lebih besar. Nah impiannya selanjutnya ya, akhirnya untuk kurang lebih 3 tahun saya berhasil membeli mobil yang lebih besar ya. Kenapa? Karena anaknya sudah 2. Sorry, anaknya masih 1 waktu itu ya, tapi karena waktu itu saya bisnisnya produk fisik, saya butuh bagasi di belakang buat naruh barang stok ya. Kalau ngambil paket dari kiriman luar kota, saya butuh mobil agak besar ya, karena dulu saya bisnisnya produk fisik ya. Kemudian setelah punya mobil ya, kemudian saya punya anak 2. Nah akhirnya rumahnya yang kecil mungil itu karena barangnya banyak, akhirnya nggak nyaman ya. Nah akhirnya saya upgrade lagi impian saya pengen beli rumah yang 2 lantai ya. Nah kenapa harus 2 lantai Mas? Satu, keinginan saya ketika saya bangun pagi dari lantai 2 dari kamar saya bisa melihat udara seger dari atas ya, dan itu saya bayangkan terus setiap hari. Dan kurang lebih di tahun 2000 pas pandemi ya, sekitar 2 tahun yang lalu, dan saya berhasil mencapainya ya, saya membeli rumah ini ya. Nah, maksud saya bukan saya ingin pamer ke teman-teman, enggak, saya ingin memberikan teman-teman inspirasi ya. Jadi kalau punya impian jangan